Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai apa saja hal awal atau langkah dasar awal yang perlu Bapak Ibu kerjakan di AMG ini, ya. Yang pertama adalah basic step ya, ini materi Bapak Ibu ya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat bahwa ini adalah hal basic yang perlu Bapak Ibu jalankan jika Bapak Ibu ingin memiliki bisnis yang besar. Yang pertama, bagaimana Bapak Ibu memiliki tim yang kuat dan solid. Yang kedua, bagaimana Bapak Ibu bisa memiliki penjualan yang banyak. Nah, pada materi basic steps ini akan saya jelaskan beberapa hal krusial yang fundamental yang perlu Bapak Ibu jalankan jika ingin memiliki bisnis yang betul-betul kuat. Oke, saya akan bahas di sini basic step ini apa saja. Oke, yang pertama adalah kita bisa melihat yaitu merekrut. Nah, saya akan menjelaskan mengenai pentingnya merekrut Bapak Ibu ya. Oke, di sini saya akan jelaskan. Merekrut ini adalah hal yang paling krusial dan fundamental, terutama di dunia marketing. Dan Anda perlu melihat bahwa plan dari bisnis AMG adalah salah satunya adalah membangun tim ya. Kita bisa lihat di sini bahwa merekrut ini itu ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu pahami. Yang pertama adalah hukum 80-20. Oke. Nah, hukum 80-20 ini adalah boleh dikatakan ini adalah sebuah hukum yang sifatnya bermain angka, Bapak Ibu ya. Jadi intinya siapapun yang bisa berhasil di sini adalah orang yang mengerti hukum ini ya. Bisa 80-20, bisa 90-10 ya. Maksudnya apa? Maksudnya dari 10 orang yang Anda rekrut, yang aktif cuma 2, itu sudah wajar Bapak Ibu ya. Atau kalau Anda merekrut 10 orang yang aktif cuma 1, itu memang hal yang wajar di dalam dunia marketing ya. Jadi intinya di dunia marketing ini Anda bermain di kuantitas dulu ya. Kemudian juga bermain di kualitas. Nah, di sini saya akan bahas mengenai kuantitas ya. Hukum bermain angka. Jadi jangan heran jika dari 10 yang Bapak Ibu rekrut cuma ada 2 yang aktif. Memang kenyataannya seperti itu. Kecuali Bapak Ibu mungkin orang yang sangat-sangat berpengaruh, dari 10 yang direkrut 10-10-nya aktif. Tapi percaya dengan saya, orang yang seperti itu 1 banding 10.000 orang Bapak Ibu ya. Rata-rata orang itu dari 10 yang direkrut itu cuma 2, bahkan mungkin cuma 1 yang aktif. Jadi intinya adalah Anda banyak bermain angka ya. Semakin banyak Anda bermain angka, itu semakin ketemu dengan orang-orang aktifnya. Ingat, di bisnis ini Bapak Ibu tidak bisa menjadikan orang. Tapi yang mungkin Bapak Ibu lakukan adalah menemukan orang yang tepat untuk diajak bekerja sama. Maka jika Bapak Ibu ingin memiliki 6 orang yang aktif untuk menjadi seorang crown director ya, atau mungkin lebih Anda ingin memiliki 10 orang yang aktif, bahkan mungkin 20 orang, sangat bisa. Kuncinya cuma satu, yaitu bermain angka. Kalau Anda sudah mengerti bermain angka, statistiknya pasti akan bekerja. Sebagai contoh seperti ini. Jika Bapak Ibu ingin melempar sebuah dadu ya untuk keluar angka 6 ya. Sekali melempar, sangat mungkin nggak keluar angka 6-nya? Bisa jadi, bisa tidak ya. Karena kita tidak pernah tahu Bapak Ibu. Tapi semakin Anda sering melempar dadu tersebut, maka akan sering muncul angka 6. Betul ya? Nah, persis seperti halnya di AMG ini, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu angka 6 tadi anggaplah orang aktifnya, menemukan orang yang aktif, semakin banyak Bapak Ibu merekrut, akan ketemu statistiknya 80-20 bahkan mungkin 90-10, yaitu orang-orang yang aktif di organisasi bisnis yang Bapak Ibu bangun saat ini ya. Jadi intinya kunci yang pertama adalah bermain angka Bapak Ibu ya. Ini yang harus Bapak Ibu alami. Jadi yang harus Bapak Ibu pahami ya. Jadi harus dipahami Bapak Ibu ya. Kalau seandainya Bapak Ibu cuma merekrut 1, kemudian tidak aktif, itu wajar di dunia marketing. Jadi jangan berharap hanya dengan merekrut 1 orang, orang tersebut akan aktif. Belum tentu Bapak Ibu ya. Biasanya butuh rekrut banyak orang baru mulai ketemu dengan beberapa orang yang aktif. Maka sangat penting bagi Bapak Ibu parameternya menghadirkan banyak calon MP di BOP. Karena di BOP ini akan menyaring seberapa banyak nantinya tim Bapak Ibu yang akan jadi memorial partner yang aktif ya. Jadi kunci yang pertama adalah di hukum 80-20 yaitu bermain angka. Kemudian
hanya 20% yang menghasilkan. Maksudnya tadi saya bilang, jadi dari 10 orang yang kita rekrut, biasanya cuma 20%, cuma 2 orang yang aktif. Bahkan mungkin cuma 10%, hanya 1 orang yang aktif ya. Jadi ini adalah hukum alam yang tidak mungkin dibantah ya, yang pasti terjadi ya. Karena kalau kita bicara dunia marketing, itu bermain angka, Bapak Ibu ya. Di dunia marketing apapun ya, angka ini akan menunjukkan probabilitas atau kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ketika Bapak Ibu bermain angka. Sehingga hanya 20% yang menghasilkan. Kemudian, nah saya akan tunjukkan Bapak Ibu. Jadi, fakta, kebetulan saya pribadi banyak bermain di dunia network marketing ya. Dan bersyukurnya saya punya banyak sekali teman-teman yang sudah menjadi top leader di beberapa perusahaan marketing. Baik itu network marketing, baik itu insurance, dan ketika saya tanyakan kepada mereka, saya tidak tanya mengenai strateginya, saya tidak menanyakan kepada mereka tentang keunggulan dari produk-produk mereka, tapi saya menangkap benang merahnya dan pengalaman dari saya pribadi plus pengalaman juga dari orang-orang yang pernah mensponsori saya pernah punya pengalaman sponsor saya orang bule dan itu dia bisa punya bisnis berkembang di 30 negara. Ternyata rahasianya benang merahnya semuanya sama. Tidak perlu pintar di sini Bapak Ibu, tidak perlu jagoan, tidak perlu jenius. Asal Bapak Ibu mengerti dengan yang namanya bermain angka, statistiknya pasti akan bermain ya, hukum 80-20 atau hukum 90-10 ya. Nah, setelah saya tanya kepada teman-teman saya tersebut yang sudah menjadi top leader di banyak perusahaan, ternyata mereka semua itu dalam 1 tahun pertama, itu mereka merekrut 100 bahkan lebih dari 100 orang. Bahkan ada yang 250 orang yang direkrut dalam setahun. Ya, dalam tanda kutip ya, mereka nggak ngerti. Ya, mereka nggak ngerti sama sekali tentang bisnisnya. Mereka nggak ngerti apapun tentang strateginya. Asal mereka bermain angka, statistiknya pasti akan keluar, Bapak Ibu ya. Jadi di sini teman-teman yang kami lihat ya, di situ ketika mereka bisa merekrut 100 orang di tahun pertama, 80%, 20-nya akhirnya cuma 20% yang aktif. Akhirnya akan muncul 10 orang bahkan 20 orang yang akhirnya aktif. Seperti itu. Nah, jadi ketika 10 orang, 20 orang tersebut aktif, akhirnya apa? Ya timnya bergerak Bapak Ibu, timnya jalan gitu ya. Kebayang kalau Bapak Ibu saat ini di AMG ada 10 orang yang aktif. Definisi aktif itu Bapak Ibu, yaitu mereka yang aktif mengajak orang di BOP ya, set training dan welcome training. Kemudian mereka yang aktif dalam hal berjualan itu baru definisi aktif. Kalau sekedar cuman menelpon banyak orang, mengundang banyak orang, tapi belum dapat rekrutan, kemudian belum ada penjualan, itu bukan aktif ya. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui definisi aktif itu sebenarnya adalah orang yang aktif membawa orang di pertemuan dan juga orang yang aktif berjualan ya. Nah, yang menariknya poin yang mau saya jelaskan di sini adalah di AMG Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mau merekrut orang, di sini Bapak Ibu tidak perlu apa? Bapak Ibu tidak perlu menjual banyak ya. Maksudnya apa? Karena di sini kalau Bapak Ibu lihat di promo rekrut, Bapak Ibu belum ada jualan sama sekali, asal mereka udah ngikutin 3 training dasar, baik itu BOP, set training, welcome training, Bapak Ibu sudah dibayar. Betul ya? Jadi effort Bapak Ibu tidak berat kalau di AMG ini. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan marketing lain seperti dunia network marketing ataupun insurance, mereka harus membeli polis terlebih dahulu ataupun mereka harus membeli produk dahulu. Untuk merekrut 100 orang, itu butuh effort yang besar Bapak Ibu dalam setahun. Di sini jauh-jauh lebih mudah ya. Karena Bapak Ibu tinggal ngajak mereka BOP, tinggal arahkan mereka ke set training dan tinggal arahkan mereka ke welcome training. Bapak Ibu sudah dapatkan promo rekrut 2023 ya. Nah, kuncinya di sini Bapak Ibu ya, siapapun yang bermain angka, yang mengerti ini, walaupun dia nggak jago ngomong, walaupun dia nggak pintar, walaupun dia tidak hebat, ketika statistik sudah bermain, Bapak Ibu bisa punya bisnis yang besar, bisa punya banyak tim yang aktif, dan bisa punya banyak tim yang bisa menghasilkan income bagi Bapak Ibu ya. Jadi ini kuncinya Bapak Ibu ya. Jadi intinya Anda perlu merekrut 100 orang di tahun pertama. Percaya dengan saya kalau ini terjadi ya, itu bisnis Bapak Ibu pasti akan besar ya. Kemudian
Sekarang apa yang perlu Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu kejar 30 rekrutan baru dalam 3 bulan pertama ya di AMG ini. Jadi setiap bulan Bapak Ibu wajib merekrut 10 ya. Kalau ingin ketemu di bulan pertama 1-2 orang yang aktif, Bapak Ibu perlu merekrut 10 orang di 1 bulan pertama. Di bulan kedua nambah 10 lagi, di bulan ketiga nambah 10 lagi. Berarti ada 30 rekrutan baru dalam 3 bulan pertama. Jelek-jeleknya Bapak Ibu dalam 3 bulan pertama, kalau ada 30 rekrutan baru, Bapak Ibu akan ketemu, kalau kita bicara 90-10, hanya akan ketemu 3 orang yang aktif di 3 line yang berbeda. Itu udah lumayan Bapak Ibu. Orang yang aktif ngajak ke pertemuan, orang yang aktif berjualan, 3 line itu luar biasa. Tapi kalau benar-benar Bapak Ibu bisa menemukan ternyata dari 30 tersebut ada 6 yang aktif, Bapak Ibu sangat mudah untuk menjadi crown director. Tinggal Bapak Ibu bisa berjualan pribadi minimal 1 miliar dan 6 tim Bapak Ibu masing-masing itu juga bisa berjualan. Minimal paket single, Bapak Ibu bisa menjadi seorang crown director di 2023 ini juga ya. Nah, ini adalah poin-poin yang harus Bapak Ibu kerjakan jika ingin berkembang bisnisnya. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mau ngelakuin ini, lupakan Bapak Ibu untuk berhasil. Oke? Nah, jadi ini adalah poin yang perlu Bapak Ibu kerjakan ya. Kemudian kita cek berikutnya adalah poin merekrut berikutnya adalah tujuan rekrut Bapak Ibu. Nah, tujuan merekrut ini ya yang pertama seleksi alam ya. Kita tahu bahwa ketika kita di bis ini, kita fokusnya adalah menemukan orang yang tepat untuk diajak kerjasama. Ketika Bapak Ibu merekrut banyak orang, tentunya nanti akan ada orang-orang yang aktif, akan ada orang-orang yang pasif. Nah, orang-orang ini akan diseleksi secara alami oleh alam. Jadi ada yang muntaber atau mundur tanpa berita ya, atau mungkin ada yang tetanus ya, terdaftar tanpa bonus. Itu akan banyak ya. Makanya di sini seleksi alam akan berlaku. Penting 3 bulan pertama Anda punya 30 referral pribadi yang Anda miliki ya. Karena seleksi alam pasti akan berlaku ya. Nanti akan ada yang berguguran di tengah jalan, pasti ada. Tapi orang-orang sisanya akan bertahan dan itu akan membuat Anda juga bertahan di AMG ini. Kemudian Anda dengan memiliki banyak rekrutan, tujuannya apa? Anda punya banyak pilihan Bapak Ibu ya. Ketika si A belum siap untuk jalan, Anda masih punya si B ya. Ketika si C belum siap untuk jalan, Anda bisa punya si D. Ketika si E belum siap jalan, Anda masih punya si F. Sehingga Anda punya banyak pilihan ya. Jadi Anda tidak perlu nge-push mereka. Nah, apa yang membuat banyak orang akhirnya berhenti dari bis ini itu masalah hubungan, terutama bagi Bapak Ibu yang cuman merekrut 1 di bulan pertama, kemudian 1 itu Bapak Ibu tawarkan BOP terus, nggak pernah datang, tawarkan set training, nggak pernah datang. Intinya Bapak Ibu ajak ke pertemuan-pertemuan training dari AMG, nggak pernah datang. Ujung-ujungnya karena setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya 1 orang ini Bapak rekrut, yang kita rekrut ini kita motivasi terus, kita ajak terus, lama-lama dia kesel dengan kita. Nah, kenapa? Karena Bapak Ibu pasti lama-lama naik pitam. Kadang-kadang kita bilang, mau sukses apa enggak? Ya, kalau nggak mau sukses datang ke pertemuan. Nah, orang kalau digituin Bapak Ibu, otomatis dia ilfil dengan kita, hubungan kita nggak baik, dan kemungkinan besar dia quit dari AMG. Nah, ini adalah kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh banyak memorial partner yang membuat kenapa akhirnya tim yang dia referral atau yang dia rekrut akhirnya mundur. Kenapa? Karena nggak ngerti statistiknya. Dia cuma ngandelin 1 orang. Dia cuma ngelus-ngelus 1 orang. Nggak bisa seperti itu. Anda perlu punya banyak pilihan. Mungkin dia saat itu belum siap untuk jalan. Tapi ketika si B aktif, ketika si D aktif, ketika si F aktif, dan ketika mereka sudah mulai menghasilkan, yang tadinya A nggak aktif, Anda tinggal colek, si B aktif loh. Ya, si D aktif loh, si F aktif loh. Akhirnya apa? Mereka yang tadinya nggak aktif, mulai bisa jalan, mulai tergoda untuk aktif Bapak Ibu. Ya kenapa? Anda bermain dengan banyak pilihan. Ya seperti makan. Kalau tiap hari ada tempe, Bapak Ibu cuma makan tempe. Ya cuma adanya itu dimakan. Tapi kalau seandainya pilihannya hari itu ada tempe, kemudian ada daging, kemudian juga ada salad, ada macam-macam, Bapak Ibu enak. Hidup punya banyak pilihan. Sangat nggak enak kalau hidup nggak banyak pilihan Bapak Ibu. Jadi pastikan Bapak Ibu punya banyak pilihan tim yang bisa Bapak Ibu kerjakan ya. Oke, kemudian berikutnya adalah
bertemu dengan orang yang tepat ya. Ingat yang saya bilang di awal tadi bahwa di bisnis ini Bapak Ibu tidak bisa menjadikan orang. Kalau kita bisa menjadikan orang, Bapak Ibu kita, orang tua kita pasti bisa kita jadikan dan bisa aktif, pasti bisa menghasilkan. Adik-adik kita, orang-orang terdekat kita bisa kita jadikan. Masalahnya, faktanya tidak terjadi. Kenapa? Karena memang di dunia marketing kita hanya akan bisa bertemu dengan orang yang tepat untuk diajak kerjasama. Dan itu terjadi ketika Bapak Ibu punya banyak tim yang direkrut. Oke? Nah, kemudian bertemu momentum. Maksudnya momentum ini apa? Momentum ini adalah kecenderungan benda yang untuk bergerak untuk tetap terus bergerak. Sebagai contoh Bapak Ibu, di awal kita mendorong sebuah mobil berat nggak? Pasti berat ya. Tapi ketika mobil tersebut sudah mulai kita dorong, sudah mulai bergerak, dia akan jauh lebih ringan. Nah, sama seperti bisnis ini. Ketika momentumnya tiba, ketika timnya sudah mulai bisa didorong, jangan berhenti. Ketika sudah mulai bisa didorong dan kemudian mobil tersebut belum bisa di-starter, Bapak Ibu berhenti, untuk dorongnya berat lagi ya. Jadi sampai kapan Bapak Ibu itu bisa melepas ya timnya ketika mobilnya sudah bisa di starter ya, sehingga dibiarkan pun tetap jalan. Kalau di bisnis maksudnya apa? Ketika tim Bapak Ibu sudah mulai bisa lakukan presentasi, sudah bisa mulai melakukan rekrut pribadi banyak-banyak, sudah mulai bisa closing sendiri ya, sudah bisa mulai menduplikasikan kepada timnya, itu baru bisa ditinggal. Tapi kalau mereka belum bisa ngapa-ngapain ditinggalin, momentumnya hilang Bapak Ibu. Jadi intinya sampai kapan saya berhenti untuk merekrut Pak Reza? Anda baru boleh berhenti merekrut kalau Anda sudah ketemu minimal 6 kaki yang aktif untuk mencapai crown director. Kalau belum ketemu, tetap terus merekrut sampai minimal ketemu 6. Pak, saya pengen punya 10 kaki aktif. Oh, lebih bagus. Lebih banyak lagi rekrutnya. Pak, saya pengen punya 20 kaki aktif. Lebih bagus lagi, ya. Akan beda ceritanya crown director yang cuma punya 6 kaki aktif atau 10 bahkan 20 kaki aktif. Itu beda ceritanya. Jadi intinya untuk bertemu momentum, rekrut sebanyak mungkin, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah passive income. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Apa yang ditawarkan oleh Al-Azhar Memorial Garden adalah 4% dari komisi referral ya. Di BOP sudah sering saya jelaskan bahwa 1% dari tiap penjualan di level keempat Anda itu seger Bapak Ibu. Apalagi kalau dia bisa jualan tiap bulan. Kemudian di tim itu banyak orang yang bisa jualan di 4 level Anda di satu line aja itu sangat menguntungkan. Apalagi Anda punya 6 line yang berbeda, itu masing-masing di line tersebut itu 4% kedalamannya itu bisa jago jualan semua. Besarnya passive income yang bisa Anda dapatkan ya. Ini passive income yang pertama sebagai memorial partner. Tapi kalau Bapak Ibu jadi crown director, passive income-nya 5% full unlimited Bapak Ibu. Karena kalau MP kan dibatasin ya, cuma 4% kedalaman. Tapi kalau seorang crown director tidak dibatasin. Jadi inilah passive income yang bisa Anda dapatkan. Dan probability ini terjadi kalau Bapak Ibu bisa membangun tim rekrutan yang banyak. Lupakan ini kalau Bapak Ibu tidak punya tim, ya. Jadi poin pertama adalah merekrut sebanyak mungkin, oke? Nah, berikutnya adalah BOP. Ingat Bapak Ibu, BOP adalah parameternya. Lupakan Bapak Ibu bisa memiliki tim yang banyak kalau mereka tidak diundang ke BOP. Kenapa? Kalau BOP-nya banyak, bisnisnya pasti berkembang. Karena apa? Karena BOP adalah kunci awal orang open mind. Ingat di BOP Bandung ya, Bapak Ibu bisa lihat setiap orang setiap minggunya yang datang BOP selalu orang baru ya. Ya, selalu orang berbeda-beda, selalu orang baru. Dan kenapa mereka akhirnya tertarik membangun AMG? Karena di BOP ini adalah kunci awal orang open mind, dikasih tahu visinya. Seperti apa gambaran bisnisnya kalau mereka membangun AMG di sini. Nah, itu kunci awalnya itu di BOP. Kemudian, syarat awal untuk menjadi memorial partner itu wajib hadir di acara BOP, Bapak Ibu ya. Kemudian, setelah datang BOP, biasanya kita akan langsung arahkan mereka untuk daftar set training di tempat. Mumpung lagi hot-hotnya, mumpung lagi semangat-semangatnya, langsung kita arahkan untuk set training di tempat Bapak Ibu ya, untuk daftar di sana. Nah, kemudian yang berikutnya adalah apa?
Setelah basic step merekrut, berikutnya yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah penjualan. Ingat, rekrut itu Bapak Ibu cuma dapatkan probabilitas orang-orang yang aktif. Dan Bapak Ibu hanya dapatkan promo rekrut yang nilainya cuma 100-200 ribu. Itu cuma duit jajan Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu ingin dapat income yang besar, banyak orang yang bisa berubah di AMG ini karena mereka menjual lahan makam. Di sini baru Bapak Ibu bisa berubah dari yang tadi naik motor jadi mobil, kemudian tadinya hidup biasa-biasa saja bisa punya rumah. Itu hanya terjadi ketika Bapak Ibu melakukan penjualan. Jadi inti seorang MP atau memorial partner kalau ingin berhasil di AMG adalah recruitingnya jalan, penjualannya jalan. Jadi ini dua hal berimbang yang perlu Bapak Ibu lakukan ya. Nah, karena ini sifatnya rekaman, saya tidak menjabarkan secara detail karena detailnya memang saya jelaskan di FGD gabungan, tapi daripada saya mengulang-ulang, saya akan memberikan rekaman ini untuk Bapak Ibu pelajari ya. Jadi intinya saya akan jelaskan nanti yang merekrut sudah oke, kemudian penjualan. Nah, penjualan di sini Bapak Ibu ya, intinya apa? Intinya Anda perlu bikin list buyer ya. Tentunya Anda bisa belajar nantinya di penjualan ini langsung kepada crown director di Kota Bandung. Yang di Jakarta Anda beruntung Anda bisa belajar langsung dari banyak crown director hebat di sana. Nah, dari yang Bandung Anda bisa belajar di FGD gabungan setiap minggunya yang kami undang crown director Jakarta yang sudah punya bisa besar untuk bisa sharing di Bandung ya. Nah, intinya adalah di sini Bapak Ibu bikin list buyer, calon pembeli Bapak Ibu ya. Nah, list buyer ini tentunya ya macam-macam ya. Bisa 5 orang terdekat. Kenapa? Karena orang yang mau beli produk kita biasanya orang memang yang sudah dekat dan kenal dengan kita. Bapak Ibu tes deh, mau jualan produk apapun, yang beli biasanya orang-orang terdekat terlebih dahulu. Kenapa? Ya mereka pertama kenal dengan kita, mereka juga tahu dengan kita dan juga mereka trust dengan kita ya. Sangat jarang orang yang beli itu orang baru ya. Tapi di sini bisa memungkinkan juga Bapak Ibu dapat dari orang-orang di luar orang terdekat. Dengan apa? Dengan Bapak Ibu sebar flyer atau brosur di pengajian-pengajian ataupun di majelis taklim ataupun di masjid-masjid juga bisa memungkinkan Bapak Ibu punya buyer-buyer baru ya dari situ yang mungkin orang yang belum dikenal. Tapi intinya untuk jualan di awal selalu di awal dari orang-orang terdekat ya. Seperti itu. Kemudian kita minta referensi ya. Referensi dari mana? Referensi dari prospek yang menolak ajakan Anda di membeli lahan makam ya. Kalau dia tidak mau beli ya sudah, kita nggak usah paksa. Kita minta referensi siapa tahu ada saudara ataupun temannya dia ataupun relasi dia yang tertarik untuk makam ini. Intinya kalau Bapak Ibu bina hubungan baik dengan mereka, mereka pasti akan membantu memberikan referensi prospek kepada Anda. Tapi kalau Anda tidak bisa bina hubungan yang baik, mereka pasti malas untuk ngasih referensi. Jadi kuncinya pintar-pintar membina hubungan, oke? Nah, kemudian adalah dari referensi buyer ya. Dari banyak pengalaman crown director, orang yang sudah pernah membeli, tentunya Bapak Ibu tahu elang itu hanya akan berkumpul dengan elang ya. Emprit akan berkumpul dengan emprit Bapak Ibu. Tapi kalau buyer yang membeli lahan makam ini, tentunya teman-temannya ya minimal kelasnya sesuai dengan mereka. Sehingga ketika kita hubungannya baik dengan mereka, kemudian juga kita bisa minta referensi dari mereka, mereka akan memberikan referensi orang-orang yang tepat untuk bisa membeli lahan makam. Ya, jadi referensi buyer itu penting. Nanti teknis detailnya Bapak Ibu akan banyak belajar di FGD gabungan setiap minggunya di Bandung. Kemudian berikutnya apa? Berikutnya untuk penjualan inilah yang penting pendekatannya Bapak Ibu. Jadi Anda harus lepas jubah Anda sebagai marketing. Penting sekali lakukan pendekatan kepada calon buyer ya. Pendekatan itu pendekatan terhadap keluarga mereka karena nggak semua orang baru tahu kenal dengan Anda langsung dijualin biasanya mentah. Harus bina hubungan dulu ya, kadang-kadang memang butuh waktu, yes, memang butuh waktu. Tapi saya kasih tahu kepada Bapak Ibu sebagai contoh pendekatan ini soft selling karena orang itu suka dengan pendekatan yang sifatnya soft ya, lembut ya. Jadi mereka nggak ngerasa dijualin ya. Jadi ketika Anda lakukan penjualan dengan soft selling ya, soft selling ini Anda menjual tapi tanpa orang merasa dijualin ya. Anda jualannya bina hubungan dulu dengan mereka ya, kemudian juga tunjukin testimoni-testimoni orang yang pernah membeli makam di sana seperti apa gitu kan, banyak ya di AMG ada testimoni-testimoninya. Kemudian ada bangun hubungan emosional ya, seperti contohnya adalah saya cerita sedikit mengenai Joe Girard.
Nah, Joe Girard adalah the greatest salesman in the world, ya, di mana beliau adalah sales mobil dari Amerika, di mana bisa menjual belasan ribu mobil, bahkan puluhan ribu mobil sepanjang karirnya. Ketika marketing mobil kebanyakan bisa menjual 6 sampai 8 unit sebulannya, seorang Joe Girard bisa menjual 6 sampai 8 unit per harinya sepanjang karir beliau. Apa yang beliau lakukan? Karena beliau itu jago bina hubungan, ya. Beliau jago membina hubungan dengan para calon customernya. Mau beli ataupun enggak, beliau tetap membina hubungan, ya. Sebagai contoh apa? Ketika mereka datang mau beli ataupun tidak, beliau akan catat tanggal lahirnya dari orang tersebut, tanggal pernikahan dan lain-lainnya, tanggal lahir anaknya, sehingga ketika tiap hari beliau ini sibuk ngirimin kartu ucapan selamat kepada calon customernya, baik yang sudah pernah beli ataupun baik yang belum beli. Akhirnya apa? Karena selalu diingatkan, diberi kedekatan emosional, akhirnya ketika ada buyer yang sudah pernah beli, ketika ada temannya cari mobil, dia rekomendasi apa? Rekomendasi Joe Girard. Begitupun juga yang tidak beli, karena dia merasa enak hubungannya, ketika pun dia belum beli, ketika ada teman saudaranya mau beli, yang direkomendasikan Joe Girard. Dan yang terjadi apa? Ketika orang yang sudah pernah beli dengan beliau, ketika mau beli mobil baru, yang direkomendasikan lagi-lagi Joe Girard, Bapak Ibu. Nah, ini adalah poin penting membangun hubungan emosional di awal, ya, kepada calon customer. Nah, ini poin-poin pentingnya, bagaimana caranya juga Bapak Ibu bisa belajar pada crown director yang sudah sangat berpengalaman dalam membangun hubungan emosional sebelum berjualan. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah investasi, ya. Intinya adalah ini bisnis yang bisa Bapak Ibu tawarkan kepada orang-orang yang mungkin usianya muda. Mungkin kalau usianya 50 tahun ke atas membeli lahan makam, ya mungkin mereka sudah mulai menyadari ya bahwa mereka usianya sudah tua dan persiapan bagi mereka itu sangat wajar. Tapi kalau Bapak Ibu berjualan di orang-orang yang baru bekerja, umur-umur 30 tahun ke bawah, umur-umur 30 tahun, 35 tahun, mungkin mereka masih beranggapan hidup mereka masih lama gitu ya. Tapi Anda bisa tawarkan mereka untuk investasi, ya. Terutama paket family 10 ya. Jadi dengan investasi Anda tawarkan bahwa tanahnya semakin naik, ini menjadi nilai poin tersendiri bagi mereka walaupun mereka masih usia muda, mereka tawarkan kepada mereka bahwa investasi di sini sangat menguntungkan. Oke. Nah, kemudian Anda juga bisa masuk ke majelis-majelis atau masjid ya untuk menyebarkan brosur atau open table ya Bapak Ibu ya. Nah, tentunya ini Bapak Ibu bisa kerjasama dengan crown directornya masing-masing dan juga bisa masuk ke instansi-instansi. Bapak Ibu nggak usah khawatir ya. Kalau mau masuk ke instansi di sini penting ya, nanti para crown directornya bisa membantu untuk open mindset di sana, kemudian juga langsung hard selling di sana memang karena memang langsung jualan makam ya. Tentunya akan dibantu surat rekomendasi bagi Anda yang membutuhkan ya. Nanti akan saya bantu untuk keluar suratnya, bahkan tidak nutup kemungkinan saya juga turun untuk membantu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kemudian ini adalah yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kuasai web, Bapak Ibu. Penting sekali Bapak Ibu menguasai web. Kenapa? Karena web ini adalah basicnya. Bapak Ibu di alazharmemorialgarden.com ini adalah web pertama yang perlu Bapak Ibu kuasai. Kalau Bapak Ibu tidak bisa menguasai web, bagaimana mungkin Bapak Ibu bisa jualan? Ya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena di Al-Azhar Memorial Garden di sini itu Bapak Ibu akan tahu jadwal training yang baik ada di Bandung ataupun di Jakarta. Ya, perlu menguasai. Kalau nggak nguasain Bapak Ibu, kalau gaptek, ya kalau mau berubah Bapak Ibu harus berubah, harus lebih melek teknologi. Ya, para crown directornya ataupun tim leadernya wajib menguasai web dan mengajarkan para new MP barunya atau MP barunya untuk memahami bagaimana menggunakan web ini. Ya, yang pertama adalah alazharmemorialgarden.com, bisa /training, /info, ya kan, apapun itu, semua informasi ada di sini. Oke. Kemudian update info juga ada di sini. Ya, kemudian web kedua adalah makammuslim.com. Nah, ini penting dikuasai. Kalau Bapak Ibu tidak menguasai web, Bapak Ibu nggak bisa jualan. Kenapa? Karena di makammuslim.com ini Bapak Ibu akan belajar, ada absensinya ya. Kalau Bapak Ibu nggak ngerti cara menggunakannya, Bapak Ibu nggak dihitung absensinya ya. Kemudian juga di sini untuk mereferral, memberikan link referral baru atau rekrut MP baru tadi, itu melalui makammuslim.com. Jadi perlu menyadari pentingnya Bapak Ibu memahami atau menguasai web.
Kemudian juga untuk menjual lahan makam, Bapak Ibu juga harus menguasai web ya. Jadi penting sekali dengan di materi welcome training itu Bapak Ibu kuasai ya, karena ini adalah kunci Bapak Ibu bisa jualan ya. Nah, itu adalah poin-poin mengenai baik dari rekrut dan juga penjualan Bapak Ibu. Oke. Nah, berikutnya goals-nya. Bagi Bapak Ibu di Bandung, goals-nya adalah Bapak Ibu semua harus menjadi top rekrut bulanan. Bapak Ibu harus berlomba-lomba untuk menjadi rekruter terbaik di bulan itu, ya. Top rekrut bulanan ya. Karena kami akan tampilkan siapa yang jago-jago jualan, jago-jago rekrut di bulan tersebut. Kemudian Bapak Ibu harus berlomba-lomba untuk menjadi top seller bulanan ya. Selalu ada reward bagi Bapak Ibu yang bisa menjadi top seller bulanan. Minimal Bapak Ibu di sini fotonya ada di kantor Bandung ya, dipajang di bulan tersebut bahwa Bapak Ibu telah berprestasi. Itu adalah bentuk penghargaan dari AMG kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu juga harus punya goal sebagai crown director pertama di Bandung, Bapak Ibu ya. Jadi betul-betul punya goals yang jelas Bapak Ibu untuk menjadi MP yang berprestasi, terutama untuk menjadi crown director di Bandung. Oke. Kemudian Bapak Ibu nanti sisanya tanya jawab. Nah, tanya jawab nanti Bapak Ibu bisa tanyakan di FGD gabungan. Oke. Demikian penjelasan dari saya ini yang mengenai basic steps, hal fundamental awal yang perlu Bapak Ibu jalankan supaya Bapak Ibu bisa berhasil. Oke, mungkin sekian dari saya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.